saya lanjutkan kembali dua sisi, saya mau ke Gus Coy. Gus Coy, ini bagaimana Nasdem tahu nggak sih hal ihwal pertemuan Pak Anies dengan Mas Gibran ini? Atau jangan-jangan Nasdem yang ngutus Anies nih, karena untuk mengambil hati Pak Jokowi, yang belakangan kan agak renggang nih, kayak bahkan HUT nggak datang, ucapan ulang tahun Nasdem nggak ada. Atau sama sekali nggak tahu Mas Anies ketemu Mas Gibran? Jadi secara khusus tidak ngutus Mbak, tapi Nasdem memang menginginkan calon presiden yang diusung itu harus komunikasi dengan semua pihak. Oke. Baik yang suka, yang tidak suka, yang setengah suka, mungkin yang campur-campur memfitnah, itu semua kalau bisa didatangi. Kalau ini konteksnya yang suka atau nggak suka nih kalau Gibran sini? Sebentar, jadi nilai kebaikan itu harus kita tampilkan sebagai pemimpin. Salah satu nilai yang baik adalah silaturahim. Di dalam silaturahim antar tokoh, antar pemimpin, itu juga ada unsur edukasi untuk masyarakat. Kemudian unsur keteladanan. Ini yang sekarang sedang tidak terjadi di Republik ini. Nah oleh karena itu ketika Mas Anies ditampilkan, dicalonkan oleh Nasdem, memang sekarang baru bakal calon, belum karena PKS belum, Demokrat belum ya. 2 kali nih buat PKS dijawab. Betul, ini bakal calon. Tapi meskipun bakal punya hak konstitusional sebagai warga negara untuk safari, silaturahim kemana saja, ya. Termasuk dengan Mas Gibran. Artinya di sini Nasdem tahu dong ya, partai tahu ya. Tahu, itu memang himbauan, nilai ini harus dijalankan. Jangan cari musuh, jangan kontradiktif, jangan kontroversi, jangan kira-kira gitu. Tahu dalam artian untuk memperbaiki hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi juga atau enggak, gimana? Secara umum seperti itu. Jadi nilai silakan untuk ya gitu. Nah, siapa orang yang harus ditemui dan seterusnya itu kita tidak mengatur. Nah, adapun ketika ketemu Mas Gibran, saya kira itu juga momentumnya tidak dibuat-buat karena Mas Anies memang punya acara haul, diundang haul ke Habib Ali itu. Kemudian di situ ada pemimpin anak muda yang hebat. Kula nuwun, istilah Jawa itu kula nuwun. Itu tanda kita punya akhlak, tanda kita punya adab, tanda kita punya nilai ya dalam kehidupan ini. Nah oleh karena itu kula nuwun, alhamdulillah diterima. Nah dari sisi Mas Gibran ini anak muda yang hebat. Dia anak muda berarti punya prasangka baik, husnudzon, yang tidak di saat-saat elitnya itu selalu curiga, selalu suudzon, selalu berprasangka macam-macam gitu kan. Selalu negatif lah terhadap Anies itu, meskipun bikin masjid pun mungkin dikata-katain kita, atau bikin gereja pun mungkin dicela-cela gitu ya. Nah, kita ingin tampilkan nilai baik itu. Nah, Mas Gibran menyambut nilai baik itu dengan akhlak, dengan adab, dengan sopan santun, kejawaan yang luar biasa. Bahkan kemudian makan bareng, pergi bareng satu mobil, kemudian mendengarkan pengajian bareng. Ini saya kira dipertontonkan seorang politisi muda yang harus menjadi contoh bagi senior-seniornya yang di atas. Yang hari ini ada yang ngambek, ada yang curiga, ada yang mungkin lebih jauh marah. Siapa tuh, Gus? Siapa yang ngambek yang ini curiga saya kira siapa? Tontonan politik yang tidak baik. Di partai mana itu, Gus, yang ngambek dan curiga itu siapa? Kita harus tunjukkan, kita himbau kepada seluruh pimpinan politik ini, kita beda karena memang Allah itu menciptakan kita ini beragam, berbeda-beda, tapi dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, kebangsaan kita sebetulnya adalah satu. Saya kira Pak Panda mau nilai tanya apa itu. tadi? Enggak, yang dia ceritakan ini ada apa? Ada cemburu, ada apa? Ngambek, Begini ya, marah. PDI Perjuangan ini partainya itu partai egaliter. Sudah final. Masalah suku, masalah agama, masalah apa, itu sudah selesai di PDI Perjuangan gitu loh. Satu. Kedua, PDI Perjuangan melihat dengan sistematik, saya terus terang bisa mengklaim dari seluruh partai yang ada di Republik ini, yang sistematik mengkaderi sampai ke tingkat ranting anak ranting, itu PDI ada tata keramanya gitu. Ada aturan mainnya, ada ininya.
Sama itu kalau kenapa sensitif tadi aku bilang bakal calon. Saya 5 tahun DPP, saya 8 tahun DPD, saya pendiri partai. Kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul, nggak ada. Baru bakal calon sudah berkeliaran kemana-mana. Lo ini dengar dulu. Etika dulu juga kita waktu Jokowi diputuskan kita juga rapat. Dicek semua, dicek ini, udah malah PDI masih kurang soal bagaimana biar sampai ini, baru launching, gitu loh. Jadi tidak dalam, kita udah ada tatanannya. Nah kemudian sama dengan Mega berkali-kali mengatakan, jangan bicara capres ini dulu, ya kan? Jangan ada ini, apalagi jangan bikin manuver segala macam. Walaupun memang, ada kadernya yang luar biasa. Memang ada aturan mainnya. Bagus, ya? Sebagai partai kader ada aturan mainnya, gitu loh. Jadi tiba-tiba lihat yang begini, terus terang aja tidak bisa Nasdem mengklaim Anies ini sudah Nasdem. Ya kan, kebetulan dia pernah dulu sebelum partai, kemudian dia ini. Tapi kalau dalam running kepolitikan, boleh dikatakan dia tidak bisa diklaim sudah Nasdem betul, ya kan? Bahwa dia dicalonkan Nasdem. Kita memang tidak mengklaim dia sudah Nasdem betul. Dia adalah salah satu putra bangsa yang kita ajukan menjadi bakal calon. Bukan kader juga ya, bukan kader setelah ya, walaupun bukan setelah kader juga atau belum menjadi kader. Nanti kalau mau jadi kader ya boleh juga. Tapi kita tidak mengajak dia untuk menjadi kader juga tidak. Itu satu. Yang kedua, istilahnya berkeliaran. Ini juga menurut saya offset. Dari konteks nilai luhur bangsa kita. Berkeliaran itu bahasa Indonesia yang baik. Gitu loh. Nilai luhurnya aku ini termasuk ahli bahasa. Nilai luhurnya menurut Jawa adalah anjang sana atau Indonesianya. Kalau jalan-jalan gimana? Beda terminologi ini ya. Ya, atau silaturahim yang lebih populer meskipun itu istilah dari Islam, ya kan? Tapi itu sudah familiar dan itu sudah diadopsi menjadi nilai-nilai bangsa yang baik. Nah, konteksnya adalah itu. Nah, apa yang salah dari sini? Dari sisi undang-undang, dari sisi konstitusi, dari sisi nilai yang lebih tinggi. Nggak ada yang dilanggar juga. Loh kok diistilahkan liar ini loh. Ini offset dari sisi nilai, offset dari sisi terminologinya berbeda. Di sini liar, di sini ini maksudnya silaturahmi gitu ya. Iya, silaturahmi. Apa yang salah? Gitu Pak Panda, bukan berkeliaran, ini bersilaturahmi, menjalin komunikasi. Itu dengan liar gitu loh. Jadi ini Bang, harus dikasih contoh pemuda ini. Apalagi yang ngomong itu pendiri partai besar. Partai besar yang sudah punya tatanan itu. Dua. Yang ketiga, oke Bang. PDIP memang punya tatanan. Oke, itu kita hormati, kita hargai. Oke, waktunya mungkin belakangan untuk mencalonkan bahkan calon presiden, itu kita hormati. Tapi partai lain juga punya kalkulasi sendiri, punya cara sendiri, punya kultur sendiri. Dan keberagaman inilah bagian dari demokrasi. Kita ya. Oke. Gitu. Jadi apa yang harus dipersoalkan di sini? Kultur partai berbeda-beda gitu ya khususnya ya. Kita ke depan yang dipersoalkan adalah solusi apa, pikiran apa kita tentang problem-problem bangsa. Baik. Kita harus masuk di situ. Ini saya mau jadi doa kita cepat-cepatlah PKS, cepat-cepatlah Demokrat membuat keputusan. Dan cepat-cepatlah. Jadi supaya jangan ada istilah tanda kutip berkeliaran. Oke, direvisi tanda kutip berkeliaran. Ini PKS 3 kali disebut nih. Bung Nasir boleh nih, kapan ini PKS katanya? Saya sebelum ke situ juga lah, jangan cepat kali kan gitu. Boleh komentar dulu sama kita ingin komentari. Nah, saya mengawalnya dengan pantun Anggi, ya. Dari Bengkalis ke Kota Medan. Cakep. Bawa baju dan kacamata. Anies Baswedan ketemu Gibran, itu tanda pintu semakin terbuka. Pintu apa nih? Pintu dari mana nih? Jadi sebenarnya bagi saya ini sesuatu yang positif, ya. Artinya Anies ketemu dengan Gibran putra presiden. Dengan AHY, Anies juga ketemu. Dan kita berharap Anies juga bisa bertemu dengan Puan. Ya, duduk meja minum teh dengan Puan. Ya, bahkan juga bisa bertemu dengan anaknya B.J. Habibie. Ya. Sehingga kemudian kita ingin mempersiapkan pemilihan presiden yang akan datang itu sebuah pemilihan yang mencerminkan keindonesiaan.
Nah itu yang penting sebenarnya. Nah kita harapkan begitu, mudah-mudahan saja ya ada misalnya peluang Anies, sekali lagi saya katakan bertemu dengan Puan, bertemu dengan Ilham Habibie misalnya ya, dengan anak-anak tokoh bangsa ini. Jadi kita harus memulai itu, tradisi itu dengan baik. Karena boleh juga ketemu dengan Tommy Soeharto. Saya belum ke situ, saya mau bilang itu juga sebenarnya ya. Tapi kalau ketemu Mbak Puan bisa diterima Pak Bisa, Pintunya apa dibuka nggak ya? bisa. PDIP ya? kan partai terbuka, ya jadi pasti akan menerima itu. Nah bagi Gibran ini juga sebuah keuntungan dalam tanda kutip. Kalau dia mau maju Pilgub Jawa Tengah. Jadi ini panggung juga sebenarnya bagi Gibran. Jadi kalau Gibran bertemu dengan misalnya Prabowo, bertemu dengan Ganjar, bertemu dengan Anies, itu ada nilai plus juga bagi Gibran. Kalau memang isu yang mengatakan bahwa dia akan maju dalam Pilgub Jawa Tengah benar-benar jadi gitu. Jadi dia sudah memanaskan. Jadi ini simbiosis mutualisme ya bagi kedua belah pihak. Kita nggak bilang begitu, tapi itu kan hikmah dari bertemu ya, hikmah dari komunikasi ya. Jadi mereka kemudian berusaha untuk ya memerankan diri mereka masing-masing begitu. Jadi ini sesuatu yang positif dan tentu saja masing-masing partai punya SOP yang berbeda-beda. Ini gitu. Kalau dalam agama saya bilang kan silaturahmi itu membuka pintu rezeki katanya gitu ya. Dan panjang umur itu, juga. Ya, jadi makanya saya katakan ini akan membuka pintu-pintu lain. Lalu kapan pintu PKS terbuka untuk Anies? Nanti dijawab ya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali saat lagi.